Saya ingin kita uji hati kita sendiri. Ketika iman dan ketaatan kita diuji kepada Tuhan oleh iblis, apakah kita benar-benar masih bersyukur sama Tuhan kalau doa kita nggak dijawab? Apakah kita tetap percaya sama Tuhan kalau kita nggak diberkati? Saya mau bilang ini nggak gampang. Apakah kita tetap bersyukur waktu hidup kita pas-pasan? Saya ingin mengingatkan ada 5 hal yang Tuhan ingatkan. Reaksi kita di tengah-tengah pergumulan. Waktu pencobaan itu diizinkan terjadi dalam hidup kita. Ketika kita harus menghadapi padang gurun. Ketika kita harus menghadapi kesusahan, kesulitan, ujian, masalah. Ada peringatan yang Tuhan berikan. Mengacu kepada pengalaman Tuhan bersama bangsa Israel. Ada 5 hal yang Tuhan ingatkan dalam 1 Korintus 10 ayat 1-13. Kita gak akan baca semua. Yang Tuhan ingatkan. Yang pertama, judul perikopnya 1 Korintus 10 1-13 itu gini. Israel sebagai suatu peringatan. Oleh karena itu kita harus ingat-ingat pesan Tuhan dari pengalaman Tuhan dengan bangsa Israel. Hal pertama yang kita harus ingat ketika menghadapi pergumulan. Nomor 1, jangan berbuat jahat. 1 Korintus 10 ayat 6 bilang gini, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Ketika kita menghadapi masalah, tantangan untuk berbuat jahat itu ada. Saya kasih contoh, ketika duit kurang, ketika uang pas-pasan, lalu ada kesempatan untuk mencuri. Saya yakin, kadang-kadang maksud hati tidak niat mencuri, maksud hati tidak niat menipu, tapi butuh. Firman Tuhan ingatkan, di tengah-tengah masa ujian, jangan sampai kita berbuat jahat. Itu peringatan yang pertama. Ketika kita sedang diuji, keputusan apapun yang kita mau ambil, contoh diputusin pacar itu selingkuh, kita diuji kan? Apa reaksi kita? Jangan berbuat jahat. Artinya apa? Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Relakan, tidak perlu disantet. Ada orang join bisnis sama kita, kerjasama, lalu nipu. Kita diuji, kita sedang menghadapi ujian. Ingat firman Tuhan, peringatan. Jangan berbuat jahat, gak usah balas kejahatan dengan kejahatan. Relakan. Belajar dari Ishak waktu dia gali sumur, direbut oleh bangsa Filistin. Ishak relakan. Apakah Ishak jadi miskin? Tidak. Tuhan buat sumur yang digali Ishak dimanapun berbual-bual. Saya mau kasih tahu, orang boleh curi apa yang menjadi bagian kita, tapi penyertaan Tuhan tuh tidak pernah pindah. Kalau sekali Tuhan mengikutimu, 1000 orang direbah di kanan kirimu, saya mau kasih tahu, kamu akan tetap teguh berdiri karena Tuhan menyertaimu. Peringatan dalam menghadapi pergumulan yang kedua, jangan lari kepada Allah lain. 1 Korintus 10 ayat 7. Supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Kadang-kadang waktu doa kita nggak dijawab-jawab, kita ngerasa gini, Tuhan ada nggak sih? Jangan-jangan gua salah nih percaya Tuhan. Mungkin kalian akan bilang gini, Ibu Heni aja yang imannya lemah, saya nggak pernah. Oh ya? Berapa kali waktu masalah datang kita carinya teman bukan Tuhan. Berapa banyak ketika masalah datang kita carinya orang lain dan bukan Tuhan. Penyembahan berhala berarti begini, kita menempatkan yang lain lebih dari Tuhan dalam hidup kita. Lebih ngandalin hamba Tuhan daripada Tuhan. Saya jujur udah berkali-kali ngomong, kalau lagi bergumul punya masalah, jangan curhatnya ke hamba Tuhan. Kenapa? Belum tentu dia peduli sama hidupmu dan belum tentu nasihatnya yang terbaik buat kamu. Apalagi banyak orang yang suka ngejar-ngejar hamba Tuhan, udah tahu hamba Tuhannya jaim masih dikejar juga. Boleh saya minta waktu ketemu untuk cerita masalah saya? Dia tahu nggak hamba Tuhan juga masalahnya banyak. Saya mau kasih tahu, saya dalam hidup saya nggak pernah curhat, mau ke teman mau ke hamba Tuhan. Kalau saya kesel, saya ngomong aja. Ngapain curhat? Kalau kamu curhat ke orang lain, beritanya udah beda lagi nanti nyampenya. Saya kesal sama Tina sama Lina di rumah, saya ngomong sama mereka sehingga masalahnya selesai, nggak perlu lari-lari nangis-nangis ke orang. Saya tiap kali punya masalah, saya lari ke Tuhan. Karena bagi saya gini, yang paling cinta saya cuma Tuhan, yang paling ngerti saya cuma Tuhan, yang mampu tolong saya cuma Tuhan. Kenapa lari ke manusia? Pelajaran dari bangsa Israel, ketika mereka menghadapi masalah di padang gurun, mereka bosan, mereka bergumul, mereka malah sibuk kumpulin emas, bikin patung. Bukankah kita juga begitu? Saya nggak tahu siapa berhala dalam hidup Anda, tapi dengar baik, Allah kita Allah yang penjemburu. Di tengah persoalan selalu datang sama Tuhan.
Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.